Detik-detik si Panci kena sembur ibu-ibu kerudung hijau. Rekam jejak, track record. Nah, track recordnya dia kalau orang mencari kebenaran kan dia harus tahu dirinya benar dulu baru dia cari tahu kebenaran. Sedangkan dirinya aja tidak benar, bagaimana dia mau cari tahu ijazah? Masih rekam jejak gimana coba? Karena dia menjadi menteri kan ya bawa pulang Panci. Kamu nih. Tahu saya. Bohong besar kamu. Orang nggak ngerti putusan pengadilan kayak gini nih. Udah deh, kacau orang ini. Kacau dari mana? Kacau. Saya tahu lu hanya mencari panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Akbar CK. Kali ini betul-betul ya, lawan tangguh Roy Panci muncul, bikin Roy Panci CS bergetar, sindir soal Panci dan juga hati beracun untuk si Dokter Tifa. Roy Panci ketika disindir soal Panci itu langsung bergetar, langsung emosi si Panci ini. Nah teman-teman, ini hiburan ya, hiburan untuk kita. Walaupun acara Rakyat Bersuara ini memuakkan ya, nggak mendidik, tapi ya mau gimana lagi ya, sambil menunggu keputusan ataupun update terbaru dari Polda Metro Jaya soal pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Roy Suryo CS ini ya, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka dalam waktu dekat ini. Kita saksikan dulu hiburan teman-teman, hiburan ya. Roy Panci kepanasan ketika lawan debatnya itu tangguh emak-emak. Nah sebelum kita ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Yuk langsung aja kita saksikan video lengkapnya berikut ini. Saya bahagia banget bisa bertemu dengan Tifa. Silahkan. Kok nggak dibuka bajunya? Ini belum mulai. Buka dong bajunya. Semangat luar biasa. Kalau bicara tentang nggak punya legal tadi nggak usah ngomong. sebentar. Nggak usah legal. Kenapa Nggak punya legal tadi Pak Roy. nggak usah ngomong? Pak Roy, Takut dengan saya. Kenapa saya tidak boleh ngomong? Nggak boleh, kamu ngomong pakai janjimu Tidak aja. bisa. Ini yang berjanji mau buka pakaian. Ini yang berjanji. Mas Roy. Karena saya ada di sini. Mas Roy. Buka baju maka saya Pornografi. Ini nggak benar ini. Pornografi. Tadi kita udah sepakat loh. Pornografi. Mas, tadi kita udah sepakat. Mempertunjukkan hal yang pornografi di depan Kenapa rakyat. takut kalau saya mau Aduh. bicara? Kenapa takut kalau saya mau bicara? Aku nggak takut. Kamu buka baju aja nggak takut. Ngapain? Nah, kita kembali ke substansi. Silakan, tapi substansi ya, bukan soal Substansi, perasaan, ayo. bukan soal otot. Jadi begini, Silakan. tadi saya dengar pernyataan Roy katanya UGM itu tidak bersalah. Kamu UGM nggak? Sebentar, Kamu saya lulusan jawab. UGM? Diam, Sorry. saya jawab. Kamu lulusan mana? Sudah tidak. Kamu lulusan mana? Nggak usah didengar, ini bukan lulusan UGM. Saya Bukan jawab, takut. kenapa takut? Saya tidak mau Takut. orang tidak punya Takut legal dengan standing. jawaban saya. Mas Roy, Orang tidak punya legal standing. Dengar dulu, oke. Nggak usah. Takut, Panci mulai takut ya. Daripada lu Ayo, nggak usah ngundang orang-orang kayak gini lah. Bentar dulu. Ngapain bikin bodoh Mas rakyat? Roy, saya mau ngomong. saya tahu Bikin dia, bodoh rakyat. saya kenal Roy, makanya saya saya mau berani bicara. ke sini. Ngapain kenal aku? Nggak kenal Mari. kamu. Oke. Aku nggak kenal Oke, kamu. nanti. So kenal, so akrab. Kita kembali saat lagi tetap sama kami. Menuduh Mas Roy itu bohong, Dokter Tifa juga bohong. Kalau Dokter Tifa begini, saya ingin bertanya ya, dia sebagai seorang perempuan, fisiknya perempuan, tetapi jiwanya bukan perempuan, jiwanya seorang preman. Maksudnya gimana? Tampilannya, kalau lihat tampilannya. Mbak, gini, kita bicara soal Iya, data, fakta, begitu, fakta itu. bukan perasaan. Aiman selalu motong-motong ya. Kalau giliran Roy CS yang nyerang secara pribadi, lanjut terus. Tapi giliran yang kontra dengan Roy Panci ini, ya dipotong sama si Aiman. Aduh, nggak fair ini si Aiman ini. Bukan rasa. Faktanya dia tampilan beriman tapi hatinya beracun. Kenapa saya faktanya katakan? apa? Kenapa? Dia bisa loh tidak punya perasaan sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan mengunjungi makam orang yang sudah meninggal. Orang jahat, orang biadab, orang preman pun tidak ada Cengenges saja si Tifa ini. berurusan dengan kuburan-kuburan. Baru kali ini saya ketemu orang-orang aneh berurusan dengan kuburan. Tidak masuk di akal sehat. Coba boleh tanya semua orang, kalau kita berhadapan dengan orang hidup boleh, tetapi mereka ini berdiri di pagar kuburan. Saya kepengen saya membawa pocong-pocong untuk berhadapan dengan mereka. Benar, kalau mereka hadir sekali lagi. Ini bicara soal ijazah, bukan soal makam. Nyambung ke situ bang, nyambung Oke, ke situ. Aiman motong lagi. Mungkin gimana? Kayak dengerin pasien rumah sakit jiwa ya. Oh sudah nyambung ke situ. Kenapa?
kenapa nyambung ya? Karena tadi bertanya tentang Dokter Tifa. Yang saya memang melihat ya orang ini penampilannya imani, tetapi hatinya kok Ya, beracun. kembali lagi. Oke. Saya ke Pak Boy aja deh. Pak Boy, Pak Boy. Oke. Begini, Bung Aiman. Iya. Kalau kata orang tua kayak putrane sopo. Nah, saya mau sampaikan begini. Sopo sing nyolong iku? Sopo sing nyolong iku sing nyolong Panci? Nggak fair si Aiman ini ya. Giran si Roy Panci CS nyerang pribadi macam-macam. Terus giran yang berseberangan dengan Roy Panci nyerang pribadi langsung dipotong-potong. Aiman, memang Aiman ini gerombolannya sama lah gerombolan si Roy Panci juga ya teman-teman. Nah, kita akan dengerin ya penasihat Kapolri Bapak Arianto terkait Roy Suryo yang merasa menang dapat salinan ijazah ya, salinan ijazah fotokopi Pak Joko Widodo. Kita dengerin nih. Yang kemudian diklaim oleh Roy Suryo CS didapat dari KPU dan disebut dapat menjadi novum baru untuk kemudian membuka kembali penyelidikan di Barreskrim Mabes Polri. Tapi nanti ini secaranya nanti akan dilihat oleh penyidik apakah ini termasuk di dalam dikategorikan sebagai alat bukti untuk membuktikan kehasilnya daripada ijazahnya tertulis. Kalau ini penyidik menyatakan wah ini memang perlu ini jadikan pembanding untuk menyatakan bahwa itu hasil apa tidak, ya mungkin dia akan melanjutkan penyelidikan. Tapi keestimasi saya ini kan akhirnya kembali ke fotokopi yang didapat di mana dari KPU ya pada ini mengatakan bahwa ijazah hasil Pak Joko itu asli apa tidak berdasarkan dari penelitian dia. Padahal penelitian dia kan semua kan bahan-bahannya yang dipakai sama kopian semua. Di dalam dari teori penelitian pun ya tuh kalau fakta data-data yang menjadi pembanding itu tidak valid, itu penelitian nggak bisa diakui ya. Tidak bisa diakuin. Tuh, denger ya. Apakah kemudian artinya Pak, ketika didasari pada pernyataan dari Pak Arianto yang seharusnya diteliti oleh Roy Suryo CS adalah ijazah asli dari Pak Jokowi, bukan yang fotokopi seperti itu? Kalau mau dikatakan itu sebagai novum, kalau itu hitungan saya sebagai penyidik ya, misalkan dia dapat yang dulu memang itu ijazah aslinya Pak Jokowi yang dipegang yang dituduh palsu itu, kan sampai sekarang kan tidak muncul kan itu kan? Paling tidak pastinya Roy itu mendapatkan ijazah yang dia tuduhkan itu palsu dan kemudian dia dapat ini dibandingkan gitu kan? Mestinya kan kayak gitu, dibandingkan dengan ijazah yang lain dari Gama kan gitu. Ya, artinya menurut Pak Arianto juga salinan ijazah Jokowi yang kemudian didapat Roy Suryo CS dari KPU ini tidak bisa menjadi novum ataupun bukti baru. Kalau saya sebagai penyidik ya, itu ukurannya itu menurut si Roy dianggap sebagai bukti baru ya. Tetapi kalau nanti diperiksa ke Barreskrim, pasti dia akan menilai bahwa ini bukan novum, bukan alat bukti yang bisa membuktikan ijazahnya Pak Jokowi itu asli apa tidak. Tapi pasti itu akan dijadikan bahan oleh Barreskrim. Dilihat, ternyata kalau ini nggak bisa untuk membandingkan, untuk mendukung bahwa itu asli apa tidak, ya pasti ini bukan novum baru. Berarti tetap aja penyelidikan itu nggak akan diterima. Tapi prinsipnya tetap harus diterima oleh polisi. Diterima tetap untuk dijadikan apakah ini alat bukti apa tidak. Itu aja kuncinya. Apa kemudian perlu mungkin dilakukan gelar perkara khusus kedua? Ya kalau polisi mau bisa saja. Bisa saja. Meskipun gelar perkara khusus yang pertama belum disampaikan secara terbuka hasilnya kepada publik. Tidak ada masalah, karena dia juga tidak salah kalau nggak menyampaikan hasilnya kepada publik. Ya, artinya tidak masalah ketika hasil dari gelar perkara khusus tidak disampaikan. Tidak ada kewajiban, dia Barreskrim tidak melanggar hukum itu dia tidak mengumumkan hasil apa gelar perkara itu. Apakah kemudian Polda Metro Jaya juga perlu memeriksa salinan ini yang disebut novum baru oleh Roy Suryo? Tidak perlu. Karena Polda Metro sudah membuktikan bahwa ijazah itu pasti asli. Kalau Polda Metro itu menganggap bahwa ini ijazah itu memang palsu, dia nggak akan bisa melanjutkan Pak itu penyidikan untuk mereka itu. Dan tidak akan meneruskan ke tahap penyidikan. Oke. Mudah-mudahan Polri ya cepat aja memberikan kejelasan pada publik. Sebetulnya kasus ini sebetulnya itu yang benar kelompoknya pendukungnya Pak Jokowi atau kelompoknya Roy itu kan gitu. Ya, itu mempercepat yang di Metro. Segera langsung tentukan apa di SP3 atau teruskan gitu. Jelas harusnya. Tentu kita menunggu Pak proses hukum yang saat ini tengah didalami oleh polisi khususnya di Polda Metro Jaya. Terima kasih. Nah, video kita kali ini silahkan nanti komentar kalian di kolom komentar. Walaupun acara rakyat bersuara si Aiman ini memuakkan, nggak mendidik ya, tapi hitung-hitung lumayan juga untuk hiburan ya, untuk kita cekikik ketawa-ketawa ya, sambil menunggu Polda Metro Jaya mengumumkan status kasus ini seperti apa ya, kejelasan hukumnya seperti apa teman-teman ya. Semoga ini pihak Polda Metro Jaya cepat mengumumkan seperti apa tindak lanjutnya kasus ijazah Pak Jokowi dan juga pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Roy Suryo CS ini. Apakah SP3, apakah lanjut, atau memang betul-betul ada tersangkanya.
Semoga saja Roy Suryo CS teroris ditetapkan sebagai tersangka. Amin. Inilah sedikit informasi yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini. Saya Akbar CK mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.